Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semeton pada malam hari ini. Barusan kita break ngopi duduk-duduk sebentar ya. Jadi malam ini kita akan kembali lagi ini mengedukasi ke semeton sekalian dengan pohon sancang ya. Dimana pohon sancang ini duduk di atas batu. Yang dimana di sini dari Mas Indra tadi dan Mas Dedeng, termasuk saya juga ada yang mengganjal di pohon ini semeton. Banyak sekali. Begitu ya? Ya, banyak Mungkin sekali. kita langsung saja ya. Ya. Mungkin apa pertanyaan di pohon ini, Mas Indra? Kalau di saya sih sebenarnya ini kan awalnya ya nggak tahu itu logika apa konsep, karena di pemahaman saya sendiri ya logika sama konsep berbeda, sangat berbeda sekali ya tentunya. Ini kan dia ke apa ya, on the rock ya, atau mencengkeram batu ya, atau seolah-olah tumbuh di batu. Nah itu masuk ke logika apa konsep? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan saya, Om Dedeng. Yang pertama ini. Terus yang kedua, di sini kita pengen nampilin apa sih, Om Adit? Karena kan kita istilahnya on the rock nih, pengen tampilin pohon apa batunya. Yang kedua kan gitu. Terus yang ketiga tentunya dari perakaran juga, karena masih ada mengganjal juga di situ. Kalau kita biarkan akarnya seperti ini, apakah bisa ke depannya untuk ke kelas-kelas untuk kita tarung mungkin ke kelas seterusnya, dan untuk batunya juga apakah ornamen batunya perlu ditambah lagi? Ya masih banyak tentunya, sambil jalan saja Om Adit. Ya. Itu saja. Begitu sebetulnya. Ya. Baik, mungkin langsung bisa dijawab Mas Dedeng. Jadi apakah ada konsep atau logika tadi? Ya, karena kan kita beda pendapat nih. Ya. Beda pendapat, tentunya kita ingin menyepakati nih biar kedepannya itu nggak salah jalan gitu kan. Betul. Karena satu cabang atau batang salah jalan ya ngulang semua tentunya. Betul. Kan. Itu dia sih. Harapannya biar tidak seperti itu ke depan. Ya. Konsep on the rock. Oke. Maksudnya apakah ini masuk logika? Itu pertanyaannya. Tentu saja di alam kita melihat banyak sekali kan pohon-pohon di atas batu. Yang tentu apa iya pohon bisa hidup di atas batu kan. Nah, kita sendiri tidak pernah sampai sedetail itu menilai pohon di alam. Kita tidak pernah mengecek langsung apakah betul-betul pohon hanya dia duduk manis di atas batu. Tentunya dia hidup pun pasti ada akar yang ke bawah, ke tanah. Dan kedua juga kita tidak pernah menyadari di batu itu sendiri ada penumpukan daun-daunnya dia sendiri yang akan menjadi kebutuhan makanannya dia, yang itu akan lapu menjadi makanan pohon itu sendiri. Nah, dengan adanya itu dia ada, tentunya batu ada celah-celah. Kalau tidak ada celah pun dia akan keluar ya seperti ini. Ini contoh, dia akan keluar seperti ini. Nah, dia ketemu lubang lagi. Dia ketemu lubang, ada tumpukan makanan di sana, dia akan mengurai lagi makanan di sana dan terus sampai ke jalan tanah. Terus nah, ya, dia akan jalan terus ke tanah ya. Jadi pohon ini dikonsep dengan logika duduk di atas batu, mungkin di tebing-tebing ya. Mungkin logikanya seperti itu ya. Tapi konsep itu lebih ke pembentukan mungkin semeton ya. Bagaimana di sana orang yang punya mengupayakan dengan penalaran lah, apa yang dilihat di alam mungkin itu diaplikasikan di pohon yang dibuat begitu. Mantap. Ya seperti itu memang. Artinya senimannya sendiri ingin dia nih ketemu pohon di alam loh, sampai pohon membuat pohon seperti yang di alam itu. Dan dia, nah seperti itu akan diwujudkan dia seperti ini. Tentunya membutuhkan waktu kan, proses dari awal dia harus seperti apa. Itu kembali mengenai itu teknis itu kan, teknis dia seperti apa teknis itu. Tentunya kalau secara kan sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak ada yang salah kan. Di seni itu tidak ada yang salah, cuman enak dan tidak saja kan. Betul. Lebih ke selera lagi ya. Baik, Mas Indra nih. Karena Mas Indra ini saya tahu juga punya beberapa program yang bagus juga di rumahnya ya. Ada di kebunnya juga. Masih harus banyak belajar ke teman-teman senior tentunya ya. Baik. Bagaimana menurut Mas Indra penilaiannya tentang pohon ini? Di mana letak kekurangan dari pohon ini? Nanti mungkin kelebihannya bisa Mas Dedeng yang menjelaskan ya. Boleh. Kalau kira-kira di saya sendiri ya, mohon maaf karena ini pandangan saya sendiri penilaian saya sendiri, terlepas dari teman-teman yang mungkin kita berbeda ya, tapi tidak mengurangi persaudaraan persahabatan tentunya ya teman-teman.
Nah, kalau di saya sendiri ya, untuk istilahnya, oke lah kita berbicara ini konsepnya on the rock ya, Om Dedeng ya. Kita sepakati ya konsepnya on the rock, tapi bukan logika gitu kan. Kalau di sini saya lihat pohon ini bagus, cuman karena dia berkonsep on the rock, menurut saya nih, apa yang harus saya tonjolkan? Saya digiring mata saya ngelihat apa sih ini? Ini pohon yang ada on the rock. Ya Om Dedet ya, Iya. ada batu tuh, nyekram batu. Cuman yang jadi ganjal di mata saya ini, batunya nggak kelihatan. Iya, agak Padahal kurang. ini konsepnya on the rock. Ya maksudnya ini sebagai pandangan saya saja Iya. sih. Karena kan kita ngelihatnya dia tumbuh di atas batu, otomatis saya ini harus dapat melihat batunya juga. Iya. Bukan bukan hanya pohonnya gitu bukan ya. hanya pohonnya. Dan tentunya tak lihat di sini juga, karena dia istilahnya ini tumbuhnya di ekstrim lah, seolah-olah kan kita konsepnya tumbuh di ekstrim nih, tapi kok subur gitu. Kok percabangannya banyak. Betul. Nah, itu aja sih mungkin ya bebas lah kita menilai ya. Betul. Tapi bukan berarti itu sebuah celaan yang menjatuhkan pohon ini, bukan. Karena itu apa ya? Karena pohon ini terprogram juga ya. Ya. Kenapa tidak dimaksimalkan juga di batunya begitu ya? Ya, karena kan yang kita pengen lihat nih pemiliknya atau seniman awalnya itu mungkin konsep sama buat on the rock nih. Tapi kadang-kadang kan kalau menurut saya kita harus ngelihat balance juga antara besar batu sama pohonnya itu. Kalau kita ngelihat batunya kecil, pohonnya besar kan nggak masuk tuh. Betul. Konsepnya gitu kan. Tapi kalau begitupun sebaliknya, kalau batunya besar, pohonnya kecil kan nggak masuk juga konsepnya. Tapi gimana caranya saya ngelihat batunya dapat, pohonnya juga dapat. Dan ini karena ekstrim lah ini ya, ekstrim sekali. Tentunya untuk cabangan atau perantingannya itu subur. Kayaknya saya ngelihatnya kok ada yang salah gitu, di sayanya sendiri. Betul. Nah kita kan sekarang ada Om Dedeng, biar kita sama-sama tahu juga ya teman-teman bonsai, biar kita nggak salah langkah ke depannya tentunya, karena untuk tarung ya Om Dedeng ya, Ya. sejatinya seperti itu. Baik, berarti kekurangannya ada di batunya. Ya contohnya seperti ini nih, Ya. ini kan masih agak ganjel ya. Contoh mana batu ya? Kalau menurut saya nih Om Adit, Ya. oh ini ada. Coba kita tambahin sini agak besar, atau kita tambah lagi di sini. Misalkan seperti itu nih, ilustrasi saja, atau kita ini tambahin lagi misalkan. Itu kan kelihatan juga nih batunya seperti itu. Ini apa ya? Sketsa saja sih, bisa ditaruhkan bisa enggak juga. Ini kan pendapat saya pribadi nih. Ya, terlepas dari itulah ya. Ya, baik. Ya. Dari Mas Dedeng bisa Gimana, dijawab Om Dedeng? mungkin? Oke, saya paham apa yang dimaksud Om Indra itu. On the rock, Ya, tapi yang muncul pohonnya subur. yes. Justru saya membalikkan itu. Sebenarnya konsep on the rock itu lebih kepada gaya-gaya Bunjin. Oke. Nah, yang gaya Bunjin itu yang harusnya tetap sih pohonnya subur kan. Oke. Cuman yang kita memberikan kesan dia merana, kesan akhir kehidupan. Itu konsep-konsep Bunjin. Ya. Baik, mungkin logikanya gitu ya. Logikanya itu pohon yang hidup di tebing misalnya dengan posisi duduk di atas batu. Kan biasanya tuh agak-agak kering, agak terkesan kering, ada keringan banyak gitu Mungkin ya. saja dia hidup Agak-agak gersang di gitu tergantung kembali tempat hidupnya dia seperti apa. Kita nggak tahu ya. Dia on the rock tapi dia hidupnya di sebelahnya air terjun. Oh betul. Maksud juga logikanya seperti itu Logika ya. seperti itu. Tapi kalau Bunjin, kita membuat Bunjin ya seperti itu. Hidupnya memang membuat kesan itu. Ada kesan, ada pesan di sana. Dan kalau itu masalah bahasa pesan itu terlalu melebar tuh. Artinya ada tempatnya kita bicarakan itu. Ya. Baik, di Mas Indra tadi Mas Dedeng, jadi kekurangan Masalah di batu. karang. Ya, Ada saya paham. Saya paham maksudnya. Ada ini sudah on the rock, tapi dia merasa agak kurang aja di batunya. Ya. Tidak terlalu terekspos karena ada terlalu apa sebenarnya. Kan? Nah, seandainya ditambahkan. Nah, artinya begini. Pohon ini sendiri saya fokus cuma di atas dulu. Oke. Ya. Saya fokuskan dia di atas, saya belum selesai di bawah. Ya. Nah, saya fokuskan misalkan di atas karena untuk penyelesaian di bawah tentunya di saat saya mau menampilkan atau mau ganti pot mungkin akan di sana akan saya tambahkan kekurangan-kekurangan itu. Nah, tentu masalah itu saya sepakat tadi untuk penambahan seperti itu. Tentunya kalau kita ngelihat batunya kok rasanya kurang aja kan. Tentu kalau di sini pohonnya di sini kok tidak diberikan keseimbangan. Ya. Ya. Nah, seperti itu bisa saja seperti tadi
kita contohkan ya. Nah, ada kesan kokohnya kan. Betul. Nah di sini kekurangan. Tentu memang ini masih kurang. Oke. Tadi kita tambah. Begitu kira-kira. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Tapi tidak serta merta harus full. Tentu dari sini kenapa ini kosong? Karena nanti mungkin kita tambahkan lumut atau apa di sini. Di sini yang kurang sedikit, kita yang kecil aja. Nah itu aja Pak. Artinya sekarang tadi Mas Mindra itu melihat oke, ini udah enak semua di atasnya, cuma di batunya kurang, memang agak kurang. Tapi sekarang kita udah taruh, udah beda. Ini sudah banyak berubah. Nah, belan deh antara batu dengan atasnya. Begitu sebetulnya. wow. Kalau dari saya sendiri nih sebetulnya mungkin bisa dinilai juga sama Mas Indra sama Mas Dedang ya. Ada yang mengganjal di saya terkait pengakaran mungkin Mas Dedang. Di mana di sini ada akar yang kokoh. Ya. Di sini terlihat ada akar yang kokoh. Ya. Di sini juga sudah kokoh ya. Di sini nih ada yang kurang enak ya di yang tiga ini. Gimana menurut Mengganggu Mas Dedang? Agak mengganggu penglihatan saya. Kenapa? Om Indra sendiri bagaimana? Ada kekosongan di sini. Saya jawab nih atau gimana? Apa sepakat apa enggak dengan pertanyaannya? Kalau saya nggak sepakat. Ya. Karena ini kan kita konsepnya on the rock Om ya. Ya. Otomatis kalau kita konsep on the rock dengan tataan yang serapi mungkin akar itu udah keluar dari konsep. Kalau menurut saya Om Adit kan. Nah ini kalau menurut saya nih oke. Karena kita lihat lagi awalnya konsepnya apa yang pengen disampaikan di pohon ini seperti itu, iya kan? Ya. Kalau kita konsep on rock tapi harus kayak mencekram sekali gitu ya dalam artian kayak kebanyakan teman-teman itu, wih mencengkram nih, itu saya rasa ada penilaian naturalnya konsepnya ini kurang. natural ya, Naturalnya ini konsepnya kurang. natural banget, tentunya. Begitu. Tergantung nanti kita menilainya masuk enggak pesan-pesan yang disampaikan oleh seniman awalnya ini. Karena kalau saya sendiri, Mas Dedang melihat pohon ini ya, di sini nih kokoh, ada akar yang kokoh. Karena merujuk ke selera mungkin juga ya. Iya. Di sini ada akar yang kokoh, di sini kokoh, di sini kokoh. Di sini agak terlihat lemah. Dimana di sini masih agak kecil. Mungkin kalau misalnya sebesarnya segini, mungkin lebih enak mungkin ya. Dibayangkan saja segini misalnya di sini ke sini. Ya, sebenarnya gini. Gitu. Konsep ini termasuk bahan dasarnya, saya tidak mau egois lah mengakui karya sendiri, enggak lah. Ini saya termasuk melanjutkan karya seniman yang dari awal, yang tentunya dia tidak salah. Ya. Ini bukan salah, bukan perkara salah. Cuman dia sempat lalai. Oh, di sini ya. Tentunya teknik-teknik para seniman ini membuat gaya on the rock masing-masing punya teknis. Setuju. Teknisnya mungkin waktu itu, di waktu itu dia mungkin dia tekniknya membungkus, tapi lupa kontrol. Yang seharusnya ini harus memang tetap ada harapannya ikut mengikuti alur batu ini kan? Ya. Alur batu ini Masuk ke dalam. masuk gitu ke dalam ya. dulu baru dia keluar. Ya. Nah, saking lamanya dia tutupi pakai pembungkus atau apalah. Kan kebanyakan teman-teman kan seperti itu. Pasti dibungkus dulu. Benar. Nah, begitu dia buka udah lurus begini. Apa yang terjadi di hatinya? Mau potong akan ada efek ke tempat Ya, setuju. pohon itu sendiri. Benar. Ke atasnya. Iya. Tetapi di sini saya sendiri mungkin sependapat dengan pelaku awalnya. Kemungkinan lebih kita kalau solusi nih, kita cari solusinya. Solusinya kalau bisa kita potong, apa kita tidak menghadirkan salah satu yang akan macet kan? Ya. Tidak. Tapi lebih kepada kita membuat karakter di sini. Atau mungkin saja di sayat-sayat, biarkan tua. Untuk karena ini kan udah tua ini, kesan tuanya udah dapat nih. Udah dapat, dia masih muda sendiri. Nah, ini solusi. Nah, kedua juga atau kita potong habis. Cuman di sini Agak resiko. ada kekosongan kalau menurut saya juga Om Dedang. Kalau dipotong ini, kalau hilang ini, hanya saja di saya itu memandang ini kurang mencengkram ya, seperti yang lain. Karena tidak kalau saya sendiri yang ini besar itu termasuk penilaian saya itu mencengkram dia dengan kuat di batu. Karena di sini nih dia masih kecil, terus ada rongga di sini Mas Dedang.
Sehingga bagaimana gitu? Nah, ya oke. Nah sekarang kalau kita perhatikan ya, seandainya ini hilang, Ya, kurang gagah saya kurang ngeliatnya. gagah. Betul. Coba perhatiin. Ya. Dari Mas Kalau- Indra kira-kira bagaimana? Kalau saya sih mohon maaf Om Adet, saya tidak setuju dengan anunya Om Adet. Karena di sini seniman pertamanya itu Mm-mm. ingin menyampaikan kenaturalan sebuah pohon yang mencengkeram batu. Oke, mungkin bisa dikatakan dia lalai mungkin waktu awal ya. Mm-mm. Lalai untuk istilahnya maintenance programannya. Cuman terkadang dengan kelalaian itu menciptakan karya-karya yang Tanpa kena di disadari. hati. Iya, tanpa disadari. Contohnya salah satu bahan ini. Seandainya nih, mohon maaf Om Dedeng ya, ini pendapat saya Ya. Om Dedeng. Seandainya kalau kita potong yang ini Om Adet, itu sudah ada tentunya banyak sekali perubahan di bahan ini tentunya. Itu dia. Betul. Yang Maksud pertama, saya, Mas Indra, bukan dipotong, bukan dihilangkan. Atau- Jadi dibesarkan, mengikuti yang apalagi lain. dibesarkan Om. Dibesarkan, mungkin di program segini lah maksud Ya. saya, segini. Mengikuti inilah. Ya. Segini lah gitu, akan menimbulkan kesan yang beda maksudnya. Karena kalau dia besar, logikanya besar ini Ya. akan menutupi rongga yang di sini. Ya Oke. betul. Lebih Oke. mencengkram, lebih kesan mencengkram Ya. itu lebih dapat. Nah, oke. Nah, itu dia. Saya jawab Om Dedeng ya. Mungkin saya agak biar Ya, Om lanjut Indra lagi dulu. ya. Ya. Nah, saya paham Om Adet, mungkin kita loss lagi pembesaran di sini, yang paling tidak mengikuti akar yang ini maksudnya Iya. Om Adet ya. Kalau dari pendapat saya sendiri ya, karena ini dia buat natural, tentunya kita kalau kita biarkan atau 1-2 akar ini membesar atau mengikuti seperti ini, itu bukan sebuah kenaturalan Om. Kalau menurut saya, Ya. karena sebuah kenaturalan itu besar kecilnya itu ada. Seperti itu. Kalau di logika saya, Mm-mm. seperti itu. Nah, kalau kita biarkan ini seandainya membesar dengan tujuan sah-sah saja, tidak ada yang salah. Mm-mm. Dengan tujuan agar lubang ini tutup, itu ini kita kembali lagi ke konsep on the rock. Tentunya selain kita menampilkan pohon, kita juga menampilkan gerak batu itu sendiri tentunya. Iya. Dari segi rongganya Om Dedeng ya, tentunya ya. Iya. Dari segi lubang-lubangnya, itu istilahnya biar istilahnya kesan, oh ini batu. Betul. Istilahnya kalau kita mau tutup semua dengan akar, itu bukan jadi batu nanti, tapi lama-lama dia jadi batang nanti di situ. Karena Jadi nggak dibungkus kelihatan semua. on-rocknya, ya. Nah. Benar kan Om Dedeng? Iya. Itu menurut saya Om Adet gitu. Oke. Karena beda-beda pendapat gitu. Ya, mungkin saya sedikit Ya, dari Om Dedeng. Ya. memberikan masukan ya. Mm. Tapi semuanya benar yang disampaikan Ada yang Om Indra itu benar juga. Tapi Om Ade juga benar kenapa Ya. tidak kita besarkan. Ya. Kita membesarkan ini ada permasalahan. Kenapa? Om? Permasalahannya itu apa? Tidak mungkin batu ini kalah karena lubangnya tempat dimaksudnya kecil Om. Iya, benar. Apa iya akan besar? Solusinya seperti tadi. Mm. Mungkin kita akan mundur lagi beberapa waktu. Ya, untuk menuangkan. Solusi yang saya berikan, saya akan Mm-mm. memotong atau sampai sini motong dengan harapan dibungkus dengan moss. Oke. Masuk Itu akan kita tekuk mengikuti alur. Ya. Itu salah satu teknik ya. Nah, teknik solusi. Karena ini permasalahan hanya karena dia lurus saja nggak enak gitu. Iya. Ngelihat Karena itu nggak kalau enak dia gitu kan. mengikuti kayak lain-lain mengikuti gelombang batunya beda lagi. Baik. Mungkin tekniknya kita potong, bungkus moss, harapannya ikut tekuan batu. Karena kalau saya lebih ke apa ya? Tidak nyeleneh gitu. Ada yang tidak nyeleneh. Karena pergerakan di sini itu ada gerakan Mas Dedeng ya. Di sini ada. Jadi di nalarnya saya itu ketika ini besar akan terkesan mencengkeram batu seperti yang lain ini. Iya, permasalahannya Iya. ini saya yakin kan Tidak mungkin bisa ya. susah, Susah ya. bukan tidak bisa, susah untuk membesar karena bisa Rongga-rongga diekspos, batu ini juga ya. Betul. bisa diekspos Jangan ya. lubang yang masuk ini. Gigit ya. Ngepres Mungkin sekali. kalau ini bisa saja, tapi ini yang tidak agak susah juga akan besar. Bisa jadi batunya pecah. Gitu. Mungkin solusinya ya kita potong pendek, bungkus moss, ngikuti alur saja. Baik berarti. Jadi terbentuk ngikuti gelombang batu ini. Betul. Baik berarti maunya saya yang kesan mencengkram itu berarti dengan teknik dipotong ini Ya, maksudnya. dipotong. Karena untuk membesarkan ini sulit Sulit kemungkinan juga. ya. Baik di sini berarti masuk ya Masuk. dengan maksud saya dengan metode yang mencengkram
yang depan ini. Tapi akarnya jangan mencengkeram sampai batu. terlalu besar juga lah. Hanya ya kelihatan mencengkeram aja. Mencengkeram tuh Jangan terlihat sampai kokoh gitu ya. membesar. Cukup yang lain aja lah. Kalau di saya sih anunya Om Adet Ya. bagus, Om Dedeng juga apalagi ya luar biasa gitu. Cuman eman kalau menurut saya nih, eman. Karena apa ya? Karena ya itu dia apa kembali lagi ke penyampaiannya itu loh. Sampai nggak nih ke teman-teman apa namanya teman-teman pembonsai ya, apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh seniman awalnya ini gitu. Mungkin kalau saya mungkin potong juga oke. Katanya Om Dede yang potong oke, kita kasih mos lagi, nanti tumbuh akar, kita arahin lagi segala macam. Tentunya di situ kita ada pembongkaran kembali tentunya. Nah, kalau menurut saya mungkin ya, mungkin bisa kita tambahin lagi batu di sini. Ya. Hanya untuk kalau menurut saya, ini kan masih ada spek nih ya. Dalam artian masih ada mungkin bisa yang kecil. Coba aja. Kita coba ya. Ini biar kita sama-sama. Berarti sebentar dulu ya. Gimana? Berarti pertanyaan saya, kita sepakat ya? Ya. Kita sepakat bertiga nih jadinya. Kekurangannya ada di sini. Kurang di sini. Ya. Kita Sepakat sepakat jadi. kurangannya di situ. Cuman saya tidak sepakat kalau potong. Tapi Iya. nanti kembali lagi ke apa? Ownernya tentunya kan. Baik. Yang punya barang gitu kan. Nah kalau di saya sendiri saya nggak potong karena kenapa? Karena saya paham apa yang disampaikan oleh pohon ini gitu. Ini menurut saya Ya. gitu kan. Karena kan kita beda-beda kan, beda-beda penilaian, beda-beda pandangan di sini. Kalau di saya mungkin karena istilahnya apa ya? Kalau motong kan gampang tuh Om. Nggak ada 2 menit, nggak ada 2 detik, tinggal potong aja gitu kan. Cuman prosesnya lagi kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Walaupun ini pohon sancang yang tergolong cepat pertumbuhannya. Cuman kan kita bisa mengakali atau trik-trik dengan istilahnya sisip batu lagi. Contoh mana yang kecilan? Ditambahkan. Ya ditambahkan sedikit, nggak banyak. Istilahnya bagaimana kita mengisi kekurangan rongga-rongga batu itu sendiri tentunya. Contoh kayak gini. Mungkin nggak pas. Yang lebih kecil mungkin ya. Oh ini udah jangan. Ini coba tak gigit. Oh, Jadi saya senang malam ini Sultan ya. Dengan pembahasan ini semoga kita mendapat ilmu yang ya. Contoh seperti ini. ya, Nah ini di sini nanti kita kasih rongga juga. banyak lagi ke depannya ya. Karena ini dia lebih mengekspos dirinya Ya, ini mungkin natural. di sini Gimana sih natural? misalnya. Yang baik gimana sih? Kalau menurut saya gitu kan. Nah, Ini Mas Indra, saya Gimana? sedikit bertanya sedikit ya. Apa itu? Terkait batu nih, apakah bisa dilem juga ya? Oh bisa Ditambahkan? emang Bisa ya? untuk teknik apa pemasangan batu kan emang seperti itu. Kita pakai lem, pakai Penambahan semen, ornamen, tentunya kalau teman-teman senang main puzzle ya pasti bisa. Saya Mungkin begitu, sedikit Om Deden? mengoreksi tentang mengelem. Itu semua sah-sah saja. Sah-sah saja benar. Tapi di sini harus ada upaya kesan sambungan itu tidak boleh kelihatan. Ya setuju. Gitu. Semuanya bonsai kan rekayasa, Pak. Betul. Benar. Seni yang direkayasa. Cuman gimana kita menghargai para pelaku seniman kita yang sebelum-sebelumnya atau dari daerah Jepang tentunya itu betul-betul dia menyiapkan batu yang betul-betul tanpa ada sambungan, tanpa ada lem. Tapi kita sehebatnya seniman kita di Indonesia itu mampu dia menghilangkan kesan tempelan itu, mampu dia menghilangkan lem itu. Nah, kita sering salah. Oh, dengan lem bisa sah-sah saja, bagus. Cuman begitu orang luar masuk, dia udah baru melihat udah dia tahu itu rekayasa. Memang benar pohon itu rekayasa, bonsai itu rekayasa. Tapi bagaimana upaya kita supaya betul-betul meminimalisir Rekayasa itu terlihat. rekayasa itu. Kadang-kadang jahilnya orang luar, dia pakai senter Pak, walaupun di siang hari. Lem itu tidak bisa dibohongi. Kena lampu nyala, terang dia kilat. Itu kembali ke teknik ya Om Iya, Dedeng ya. nah, itu kembali teknik. Karena pengalaman saya waktu kegiatan-kegiatan di Aspak, Asia Pasifik, terus kegiatan-kegiatan PPBI mengadakan pameran-pameran yang mendatangkan orang luar. Ya. Kita sering terkecoh dengan pohon Pak. Wah, dengan keringannya luar biasa. Kita sendiri tidak mempercayai bahwa itu adalah sambungan, itu atau dilem. Itu pohon langsung didis loh. Gitu. Apa salah satu senimannya dari Taiwan, Min Huan Lo, Ya. hargai kami sendiri contoh untuk membuat bunjin, untuk membuat keringan.
kami menanam pohon, membuat pelintiran. Itu hanya untuk dikeringkan. Hanya membuat pelintiran. Hanya untuk dikeringkan. Beda dengan di Indonesia. Langsung dikeringkan. Keringan ada, potong, bor, lem. Memang tidak akan muncul, tapi orang yang betul-betul memahami bonsai, dia akan tahu pohon seperti apa. Dia akan tahu posisi jin itu asli atau enggaknya. Makanya waktu di Aspak itu sendiri, pohon-pohon yang di produk Indonesia langsung dides. Begitu sebetulnya. Ini kita bicara batu. Bisa saja itu masuk juga di batu. Boleh. Semua yang dilakukan oleh para seniman Indonesia itu semuanya rekayasa dengan dilim-lim. Dengan dilim. Tapi alhamdulillah mungkin untuk sementara di batu sendiri saya belum melihat permasalahannya. Permasalahan, tapi boleh-boleh saja itu. Mungkin karena batu itu hanya penambahan ornamen ya. Kecuali penambahan seperti di sini. Ya. Di sini terpisah. Dia namakan ruang lumut. Nah, beda dengan penempelan seperti ini. Ya. Kalau di bawah itu mungkin hanya menambah kesan. Gitu. Begitu sebetulnya. Jadi ilmunya itu begitu. Nah, gimana ini? Baik. Gimana kira-kira menurut kalian sebetulnya dengan pembahasan kita di sini dengan ya nalar berbagi dari Mas Indra, saya juga termasuk Mas Dedeng. Poinnya sebenarnya boleh kita menempel, tapi diminimalisirkan alat sambungannya. Ya. Begitu sebetulnya. Sah-sah saja ya. Ya, sah-sah saja. Baik. Kita kembali ke pohon ini sebentar. Baik. Jadi di pohon ini Mas Dedeng nanti akan dilakukan apa ke depannya kira-kira? Dari pembahasan kita yang tadi itu. Apanya? Akan kita lakukan apa ke depannya di pohon ini? Apakah penambahan batu atau pengurangan akar atau apa? Ya. Rencana kita ke depannya. Tetap ini garis aku akan mungkin pengurangan akar kalau saya. Pengurangan akar ya. Cuma mundur beberapa saat aja. Tapi tidak menghilangkan ya. Tidak akan menghilangkan. Hanya setengah untuk mengharapkan tumbuh akar ya. Ya. Tidak akan dominan gitu, tidak akan dominan. Tapi menambah kesan cengkraman. Ya, kesan cengkraman, kesan kokohnya. Yang jadi pertanyaan saya Om Dedeng, mohon maaf Om Adit. Seandainya kita potong ini atau kita biarkan. Kita mulai dari biarkan dulu deh. Ya. Karena ini kan untuk tujuannya untuk tarung nih Om. Ya. Udah deh, saya nggak mau potong deh. Ya. Ya, saya nggak mau potong, tapi tetap saya akan pakai tarung nih ke pameran. Apakah bisa sampai kelas apa? Yang lebih aspak lah gitu. Ya, kayak gitu. Aspak. Dengan hanya kita tambahkan contoh nih batu. Tapi tanpa ada pemotongan ini loh ya maksud saya. Itu apakah masih bisa ke jenjangnya? Masih bisa, sangat bisa. Tapi dengan catatan apakah tidak ada celaan di situ? Tidak ada. Yang jadi masalahnya. Tidak ada masalah. Karena kan kita berbicara nih, kita bertiga khususnya nih ya. Untuk akar ini agak mengganjal sekali. Makanya tadi ada beberapa solusi menambah karakter kesan tua atau kedua memotong dengan membuat tekukan mengikuti alur batu. Ya, sehingga lebih terlihat mencengkeram ya. Iya. Begitu sebetulnya. Jadi yang lain kalau dilihat kan semuanya mengikuti alur batu. Begitulah, ada gerakan lah. Iya, gitu ada ya. gerakan. Dimana menggigit batu lah akarnya ini sebetulnya. Baik. Ya, kalau dari keseluruhan sih enak. Ya, udah enak dipandang ya. Ya. Sudah bisa dinikmati lah. Ya. Jadi ini honornya pada girang sebetulnya. Pada saat itu kalau tidak salah ada ceritanya berarti nih ya. Ya, membeli pohon itu, pohon ini ya, membeli pohon ini itu karena kebetulan untuk mendukung teman-teman kita yang di Narmada untuk jemur bonsai ya, acara jemur bonsai pada saat itu. Jadi ranting-rantingnya itu belum terlalu rapat di sini. Jadi ini diprogram sama Mas Dedeng ya. Di sini pelan-pelan sambil saya belajar di sini juga ya, termasuk dari susunan perantingan, sap-sapan, awan-awannya sudah mulai ramifikasi lah istilahnya Mas Dedeng ya. Seperti saya bilang. Jadinya pilihannya gimana nih Om Dedeng? Potong. Kita potong Setengah. Oke. Dengan meyakinkan diri akar akan tumbuh mengikuti alur batu. Tapi semua ada risikonya Mas Tapi Dedeng, untuk sancang, yakin itu akan tumbuh? Insya Allah. Baik, kalau saya sendiri tentunya musim-musimnya diambil.
Musim sekarang nih tepat sekali. Pas ya. Ya, tepat Musim sekali. hujan ya, tidak terlalu panas. Karena kurang panas. Seandainya nih Om Dedeng, tadi kan kita berbicara untuk tarung nih, tanpa dipotong pun tidak akan mengurangi celaan atau nilai dari bahan ini. Apa bedanya kalau kita potong Om? Tetap akan garis kakunya. Berarti itu celaan dong? Ya celaan. Oh, Tapi kan saya berikan ada dua solusi kan. Oh, dua solusi. Ada dua solusi itu yang tetap potong. Oh, gitu. Dalam artian bukan memotong habis. Ya. Setengah ya? Atau yang setengahnya mengikuti tekuan. Kalaupun dia besar enggak lah. Tidak terlalu besar. Yang penting kesan mencengkramnya saja begitu ya. Kesan mencengkramnya aja. Kalau kita potong satu yang mana nih Om? Yang ini? Yang utama ini. Yang ini enggak? Ya ini kurang. Ini kan- Ini yang ini aja, yang depannya aja. Depan aja. Condong soalnya. Karena dia terlihat dominan kaku, memang betul. Kalau kita habiskan sayang sekali tuh. Nggak enak sekali ngeliatnya. Kosong sekali ya. Ya. Baik, begitu sebetulnya. Nah, kalau untuk teknik itu Om, ini kan masih terkesan muda nih Om. Ya. Akar-akarnya ini kan ada beberapa emang yang tak lihat itu tua ya. Tua. Ini untuk kita Kesan tuanya. terkesan tuanya Sekarang gimana sikat Om? aja. Disikat saja? Sikat aja. Sikat pakai apa, Sikat yang ada sikat besi itu. Oh. Harapannya stainless kan itu dia ya? keluar, ya kambing-kambing. Iya. Dan kalau bisa terkena sinar matahari begitu. Ya. Untuk menuakannya. Jadi kalau saya di Sanjang sebenarnya saya ini penggemar sancang sebetulnya. Jadi di tempat saya itu ada beberapa banyak sekali sancang. kalau Made. Sampai itu, Ada wahang, wih, ada luar sancang. biasa. Jadi untuk pengakarannya itu sancang itu tidak terlalu susah menurut saya karena membutuhkan apa ya? Hanya penyiraman saja kalau menurut saya ya. Wah, Yang tidak boleh kita kurangi karena membutuhkan debit air yang lebih banyak lah untuk Kedua, sancang ini sebetulnya. inseknya dengan Inseknya bertanya. juga perawatan di hama sebetulnya karena pohon sancang itu banyak sekali hamanya yang terkenal ya. Jadi kita semprot, metode perawatannya kita saja begitu ya. Kira-kira begitu sebetulnya. Nggak ada lagi. Kayaknya Mas Eva? cukup. Cukup ya Mas Dedeng? Cukup. Cukup. Dari saya sebetulnya untuk meluruskan bahasa tadi di mana ada Iya. konsep dan logika. Di mana kalau menurut saya pribadi konsep itu di mana kita mengkonsep sebuah pohon itu dengan berlogika di alam, termasuk yang cenderung yang kita bahas di malam ini, di mana kesannya itu kayak nongkrong di batu atau bisa jadi itu di tebing-tebing Mas Dedeng ya. Begitu kira-kira Mas Indra ya? Oh, kalau saya enggak setuju sama Om Adit konsep sama Ya. logika. Ah. Itu saja. Oh ya, kalau saya begitu sebetulnya. Jadi kalau saya memprogram berkonsep dengan berlogika, Ya. sandingan antara keduanya. Baik, terima kasih banyak sebetulnya sudah menonton channel ini. Dukung terus dengan subscribe, like, dan komennya jika ada usul saran dari kalian. Tetap semangat, salam Bonus Indonesia, salam pergirang, mantap. Mantap.